Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakiran sadiqa wa amalan salihan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa nongkrong di masjid. Khusus buat anak-anak muda, kalimat majelis saya terjemahkan dengan istilah nongkrong. Karena majelis itu masih bahasa Arab, belum diterjemahin. Arti dari majelis itu berkumpul atau duduk. Kalau dalam bahasa anak muda adalah nongkrong. Karena anak muda itu punya beberapa lifestyle. Di antara lifestyle anak muda itu adalah mereka senang ngumpul, nongkrong, ngobrol, curhat, dan seterusnya. Kalau selama ini tempat nongkrong anak muda itu adalah di lapangan futsal, atau di kafe, atau di warung-warung sambil main game online, maka saya semangat sekali untuk mengajak anak muda punya tren lifestyle baru, yaitu nongkrong di masjid. Khususnya anak muda yang bukan dari kalangan santri ataupun aktivis. Karena kalau para santri udah jelas nongkrongnya sambil baca kitab. Kalau para aktivis mungkin nongkrongnya sambil bikin proyek. Justru dakwah saya fokusnya kepada anak-anak muda di luar genre ini. Bukan aktivis, bukan santri. Karena mereka juga punya hak untuk diberikan akses kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akses kepada Allah itu yang paling baik adalah berada di tempat yang paling Allah suka. Tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu masjid, rumah Allah. Dan kalau masjid bisa menjadi tempat yang nyaman untuk nongkrongnya anak muda, karena memfasilitasi semua kebutuhan anak muda di sana, mulai dari colokan listrik yang banyak, ya, kemudian wifi gratis, kemudian beberapa fasilitas olahraga, hobi, kayak futsal, basket. Kalau lebih luas lagi bisa dikembangkan dengan skateboard, berkuda, dan seterusnya. Insya Allah masjid akan menjadi tempat yang lebih asik daripada kafe untuk nongkrongnya anak muda. Kalau nongkrongnya di masjid, insya Allah sholatnya akan terjaga. Begitu azan, nggak terlalu effort, nggak terlalu sulit untuk datang berjamaah. Karena jaraknya hanya beberapa langkah. Tapi kalau nongkrongnya di kafe, biasanya ada banyak alasan sampai akhirnya sholatnya diqodho. Ya kalau diqodho, kadang-kadang sholatnya malah ditinggalkan. Sehingga budaya nongkrong di masjid buat anak muda ini harus jadi budaya yang kita ramaikan. Kita harus isi program-program anak muda di masjid. Kalaupun ada acara tausiah, ya materi-materi anak muda lah. Hari ini saya suka banget dengan judulnya. Saya pikir tadi judulnya tentang mengingat kematian. Atau sakaratul maut ya. Kalau itu judulnya biasanya yang datang itu kakek nenek. Tapi berhubung ini judulnya adalah apa?
Biar silaturahim gak putus, pinjam dulu 100. Ini kayaknya yang bikin judul emang suka minjem duit dan gak balikin kali ya. Yang saya hormati para guru dan para alim ulama kita, mohon maaf saya duduk di atas. Para tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf gak bisa saya sebutkan satu persatu. Para sepuh, anak-anak muda, jomblo-jomblo fisabilillah yang sudah hadir di Masjid Miftahul Jannah. Tema kita ini sebetulnya kalau boleh saya terjemahkan tentang merawat pertemanan. Walaupun dipakai bahasa yang bombastis dan itu emang seni anak muda dalam berkomunikasi hari ini. Saya pernah bikin sharing, saya nggak bilang kajian atau tausiah, saya nggak bilang tablik akbar, saya lebih suka pakai bahasa sharing. Pertama karena saya bukan penceramah, saya nggak bagus kalau ceramah. Saya lebih suka sharing aja di antara teman. Nah, saya pernah bikin satu tema sharing judulnya Jomblo Fisabilillah. Jomblo di jalan Allah. Itu judul bagi orang yang nggak paham dianggap kayak caper. Padahal betul. Itu judul caper. Caper ke siapa? Caper ke anak muda, genre yang saya targetkan dakwah. Karena isu anak muda itu 3, kalau sekarang jadi 4. Isu anak muda itu yang pertama adalah masalah percintaan, yang kedua adalah masalah hobi, yang ketiga adalah masalah karir, dan sekarang ada isu baru lagi yang cukup memprihatinkan yaitu isu mental. Itulah 4 isunya anak muda. Mana yang paling ngehit? Dulu percintaan, sekarang kalau kita pengen tahu isu apa yang lagi happening di dunia anak muda, gampang caranya. Buka aja TikTok. Apa yang FYP di TikTok itu berarti lagi jadi isu penting bagi anak muda. Misalnya sekarang yang lagi FYP di TikTok itu adalah tentang terpuji-puji ya. Mau saya nyanyiin? Enggak dah. Terpuji-puji itu kan tentang patah hati ya. Terus dia kayak curhat dengan lagu dari Malaysia yang rap itu kepada mantannya. Berarti isu yang lagi trending itu adalah masalah patah hati. Kemudian lagi ada isu tentang bahasa Korea. Yang kalau dalam bahasa Jawa itu aku rapopo. Apa bahasa Koreanya? Gencana. Gencana yo. Itu lagi trending di anak muda. Atau mungkin kalau pengen tahu juga tren anak muda, lihat di Spotify. Apa top 10-nya lagu-lagu yang ada di Spotify. Sekarang top 10-nya yang bertahan sekian bulan, udah hampir setahun itu adalah jiwa yang bersedih. Sehingga dari top 10-nya Spotify, kita bisa ngedetect, mapping tentang meriset tentang apa isu yang lagi trending, lagi santer di dunia anak muda. Ternyata isu mental, karena itu lagu tentang mental. Berarti cinta mental itu adalah isu penting buat anak muda. Maka dari situlah saya berangkat untuk memilih judul, menyampaikan konten-konten materi, karena peran saya di anak muda itu adalah menjadi teman bagi mereka yang bisa menjadi semacam support system dalam isu-isu yang sedang mereka hadapi sehari-hari. Begitulah dakwah yang saya jalani. Jadi saya nggak menyampaikan materi sesuai dengan urutan surat. Bahas Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Enggak, karena saya tahu kalian jarang baca Al-Baqarah. Seringnya baca Al-Ikhlas. Sesekali baca Al-Baqarahnya nyasar ya. Jadi bukan urutan Al-Quran yang menjadi kurikulumnya. Karena anak muda ini punya kekhasan sendiri. Kalau mau kayak gitu berarti kita lagi ngaji tafsir. Dulu saya di Mesir ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Tapi ketika sampai di Indonesia ceramah ke anak muda atau dakwah ke anak muda, saya pengen jadi sahabat mereka, bukan jadi kiai mereka. Ketika jadi sahabat mereka, saya harus berpenampilan layaknya mereka sendiri. Saya main skateboard, saya main surfing, saya main free dive, saya loncat dari tebing, alhamdulillah muncul
cliff dive namanya. Kalau lagi musim dingin saya main snowboard di Jepang, di Korea, ketemu opa-opa. Artinya saya main dengan permainan mereka, lalu mencoba untuk mengerti apa yang sedang mereka alami, lalu dari situlah saya mencoba untuk menjadi support system bagi mereka. Dan itulah dakwah yang kita jalani. Maka hari ini saya sepakat banget kalau Masjid Miftahul Jannah pengen jadi salah satu tempat favorit nongkrongnya anak muda di sini. Dengan adanya sering-sering sharing dengan anak muda dari ustadz-ustadz yang lebih concern dengan dunia anak muda, judul-judul anak muda, sehingga anak muda itu betah di masjid. Jadilah ini masjid youth friendly, masjid yang bersahabat dengan anak muda. Dari situlah kita merubah peradaban Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang sedang mengalami bonus demografi dengan jumlah anak muda yang sangat besar. Dan anak muda ini harus menjadi salah satu di antara aset peradaban Indonesia. Ketika mereka diajak hidup lebih positif lewat tren hijrah atau tren dekat dengan masjid, kemudian mereka dibekali dengan life skill, hard skill, soft skill dan seterusnya, maka akhirnya anak muda menjadi agen perubahan atau menjadi aset peradaban Indonesia. Dan kita bisa memulai itu dari masjid, selain juga dari pondok-pondok pesantren dan juga madrasah ataupun sekolah. Tapi kan nggak semua orang beruntung menjadi santri. Bahkan jumlah orang yang tidak jadi santri itu lebih banyak daripada para santri. Oke, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pondok pesantrennya besar-besar. Satu pondok 10.000, 15.000, 20.000. Tapi coba bayangin dengan yang di luar pondok pesantren, ada jutaan. Berarti kan program untuk membina anak muda di luar pondok yang bukan santri itu juga sama pentingnya dengan program membina calon-calon ulama yang ada di pondok. Jadi memang pondok itu fokus untuk mencetak para calon ulama masa depan. Tapi di luar pondok kita sedang juga mencetak para aset-aset Indonesia dan peradaban di masa depan. Dan mereka punya hak yang sama untuk membangun Indonesia. Maka itulah kenapa kita fokus dengan program anak muda dengan basis masjid. Bukan pondok pesantren, bukan madrasah, karena memang concernnya ke anak muda umum. Baik, itulah sedikit perkenalan tentang dakwah saya. Kenapa saya setuju sekali dengan judul yang ada di spanduk kita. Merawat pertemanan. Pernah nggak teman-teman unfriend? Pernah nggak unfriend sama orang di TikTok atau di Facebook? Kalau di TikTok istilahnya apa ya? Unfollow ya? Apa? Unfollow juga ya? Saya nggak main TikTok soalnya saya main di IG. Saya nggak di Facebook, nggak di TikTok. Di TikTok saya pernah live pengen ngikutin itu loh yang dari Malang itu yang tarian yang adu kacung ya. Yang lagi rame di TikTok tuh, saya pengen live di TikTok, viewsnya berapa coba? Cuman 9 orang. Akhirnya nggak ada yang ngasih mawar, nggak ada yang ngasih singa, nggak ada yang ngasih paus. Saya putus asa balik lagi ke Instagram. Saya mainnya di Instagram sama di YouTube, di TikTok, di FB, di TV nggak. Jadi mungkin generasi yang senior pasti nggak kenal dengan saya. Saya pernah diundang di satu masjid, saya pakai kupluk kayak gini. Waktu itu saya belum pakai sarung, saya masih pakai celana biasa karena biar main sama anak muda. Diundang saya acara di masjid. Pas sampai di masjid, saya duduk di soft pertama sama ketua DKM ditanya, "Mas, ustadznya udah datang belum?" Saya bilang, nggak tahu ya Pak ya. Akhirnya dia nanya sana sini ke panitia, terus panitia bilang, "Ini ustadznya." Oh, dia ngelihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak ini kayak nggak salah ngundang nih. Karena saya nggak pernah masuk TV. Udah gitu pas waktunya sholat, kan sholat maghrib ya. Pas waktunya sholat, sama DKM saya nggak dipersilakan buat jadi imam karena ragu apa saya bisa baca Quran apa enggak gitu. Ini pernah nyantri nggak sih? Ini pernah mondok nggak sih dan seterusnya. Sama ketua, sama panitia yang muda-muda itu didorong, Ustadz, saya kan nggak didorong sama DKM jadi saya nggak mau ya, saya diam-diam aja.
Karena didorong-dorong terus, akhirnya saya kedorong, ya udahlah terpaksa gitu kan, kedorong gitu. Masa saya pura-pura kedorong. Pas sudah maju, ketua DKM-nya tuh kayak nggak rela gitu, kayak ragu gitu. Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak? Jangan-jangan ntar sholat kita batal nih, nggak bener nih. Akhirnya saya mimpin sholat, tapi waktu itu saya kurang ikhlas sih, agak pamer sebetulnya. Dalam hati saya, Bapak meragukan saya, oke. Akhirnya saya sholat, saya baca Al-Fatihah pakai irama Kurdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dalam hati saya, gimana Pak bacaan saya? Agak-agak kurang ikhlas sebetulnya. Beres Al-Fatihah, saya baca album favorit saya, surat Ar-Rahman. Di belakang kedengaran ada yang isak-isak nangis gitu kan. Beres sholat saya langsung balik arah sambil zikir doa, saya ngeliat ke wajah DKM-nya gini-gini. Alhamdulillah gitu kan, lulus lah ibaratnya. Kenapa? Karena saya nggak pernah masuk TV. Kenapa Ustaz nggak masuk TV? Saya nggak suka. Segmen dakwah saya itu bukan di TV, udah terwakili di TikTok, di Instagram, sama di YouTube. Lagi pula kalau saya masuk TV, saya selalu ngasih syarat semua channel ngundang. Tapi saya bilang, boleh nggak saya ikut ngonten, ikut ngeprogram acara itu. Jangan cuma jadi talent, jangan cuma ceramah. Tapi saya ikut memprogram. Kenapa Ustadz? Karena biar sesuai dengan segmentasi anak muda. Kalau cuma ceramah, berarti saya cuma butuh panggung. Maaf, saya nggak butuh panggung. Saya lagi pengen dakwah anak muda, panggung saya udah ada di sosmed. Dan lumayan lah 9,7 juta. Sombong Ustadz, dikit. Nah, jadi nggak terlalu butuh panggung TV. Tapi karena TV-nya nggak mau ngasih saya kesempatan memprogram, akhirnya belum jodoh sampai sekarang. Jadi saya belum masuk TV sampai sekarang, kecuali kemarin nggak sengaja viral gara-gara ada pertanyaan dari seorang peserta, yaitu di luar kendali. Intinya adalah, di sosmed itu kan kita sering unfriend kan. Di sosmed itu kita sering unfollow. Atau kalau di grup itu namanya left group. Kenapa kita left group, kita unfollow, kita unfriend, kita nggak subscribe lagi satu channel atau satu akun? Kenapa? Karena kita ngerasa mungkin nggak ada manfaatnya kita follow itu. Mungkin dia udah nggak lucu, mungkin dia udah nggak menghibur, mungkin dia udah nggak inspiratif, mungkin dia udah nggak seru, mungkin dia udah nggak ngasih kita sesuatu yang kita butuhkan dari informasi-informasi. Seringkali dia posting tentang kecelakaan tapi nggak ada caption. Akhirnya kita dapat captionnya dari komen. Kalau mau cari tahu di mana kecelakaannya, kapan terjadi, bacanya di komen, bukan baca di caption. Akhirnya kita unfollow, kita nggak ikutin lagi akun tersebut. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Kita sering nggak berteman dengan seseorang, menghindar dari seseorang, ngelupain seseorang, marah kepada seseorang. Itu adalah dinamika hidup. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa kita berteman? Untuk apa kita nge-follow satu akun? Untuk apa kita ada di sebuah grup? Kita perlu bertanya itu kalau kita ingin menjadi orang yang hidupnya lebih produktif di setiap harinya. Kalau kita pengen iman kita bertambah dan stabil ketika naik turunnya, kita perlu bertanya, untuk apa kita nge-follow satu akun? Untuk apa kita ada di dalam satu grup? Untuk apa kita berteman dengan satu orang atau satu kelompok manusia, circle? Apa tujuan kita? Kita perlu muhasabah, mengevaluasi tentang pertemanan kita. Salah satu alasan kita berteman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah, teman itu harusnya menjadi support system dalam hidup kita. Teman itu harusnya menjadi support system iman kita. Teman itu harusnya menjadi support system ibadah kita. Teman itu harusnya menjadi support system behavior atau perilaku kita. Sehingga kalau kita punya support system yang baik, insya Allah kita itu akan selalu terjaga dalam ketaatan dan keistiqomahan. Karena kita nggak bisa istiqomah sendiri. Kita nggak bisa hijrah sendiri. Kita nggak bisa jadi orang benar sendiri. Kita nggak bisa jadi orang sukses sendiri, itu nggak bisa.
Kalau kita pengen jadi orang benar, pengen hijrah, pengen soleh, pengen taat, pengen mutadayyin, multazim, istiqomah, maka salah satu yang sangat kita butuhkan itu adalah support system. Dan siapa support system terbaik kita? Di antaranya adalah circle pertemanan kita. Itulah maksud Nabi dalam hadis al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Kalau saya terjemahkan hadis ini dalam bahasa anak muda, seseorang itu tergantung circle pertemanannya. Siapa circle terdekat dia? Siapa ring satunya dia? Siapa orang yang setiap hari ketemu dengan dia? Siapa orang yang setiap saat chat sama dia? Siapa orang yang setiap saat muncul di FYP-nya dia? Siapa orang yang setiap saat itu muncul di trending topiknya dia? Maka itulah yang menentukan din, kondisi, agama, dan keadaan seseorang dalam hidup. Siapa circle terdekatnya. Maka dari situ para ulama menerjemahkan, oh berarti seseorang itu ketika mau berhijrah, dia butuh yang namanya bi'ah solihah. Bi'ah itu kalau terjemahan umum artinya lingkungan. Kalau terjemahan anak muda artinya circle. Butuh yang namanya al-bi'ah as-solihah, circle positif. Atau bisa juga diterjemahkan dengan as-suhbah as-solihah, pertemanan yang baik. Itulah yang menentukan kita baik atau enggak. Dan ini bagi saya lebih berpengaruh daripada sekolah formal terkadang. Lebih berpengaruh. Saya mengajak para pemerhati pendidikan, orang tua, para tokoh masyarakat untuk lebih concern membangun ini dalam pendidikan anak muda kita di Indonesia. Saat ini kita concern sekali membangun madrasah dan itu bagus. Kita concern sekali membangun pondok pesantren, itu juga bagus. Kita concern sekali membangun TPA-TPA atau tempat-tempat belajar, itu juga bagus. Tetapi tahukah kita, beberapa pola yang kita bangun untuk fasilitas pendidikan tadi, itu tuh punya gap dengan anak muda yang umumnya. Coba misalnya TPA, usia berapa orang belajar di TPA? Rata-rata sampai kelas 6 SD ya. Begitu kelas 1 SMP, dia mulai jauh dari TPA. Begitu dia mulai masuk SMA, dia udah jarang ngaji. Bahkan dia belum bisa ngaji mungkin. Udah mulai meninggalkan sholat. Terakhir dia sholat itu kelas 6 SD. Terus siapa yang akan mengawal kesolihan dia? Kalau dia udah nggak lagi mengakses TPA, tidak lagi sekolah di madrasah, apalagi masuk pondok pesantren. Dia udah nggak mengakses lagi masjid. Dia nggak mengakses lagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang formal atau yang non formal. Terus siapa yang mengontrol perilakunya, kesolehannya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah? Yang mengontrol adalah circle pertemanan. Sehingga salah satu misi dakwah anak muda itu adalah membentuk circle pertemanan positif sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Untuk menjadi salah satu model pendidikan informal. Formal udah ada, non formal udah ada. Yang kurang greget itu adalah pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Pendidikan yang terbangun secara tidak terstruktur, tidak terkurikulum, tetapi naturali bisa mempengaruhi anak muda dalam perilaku dan ketaatannya. Dan itu salah satunya adalah circle pertemanan. Makanya saya di Bandung, ketika saya bikin dakwah tren hijrah, saya nggak bikin pesantren, tapi saya menyebarkan pesan lewat tren. Itu pelesetan pesantren saya. Saya nggak bikin pondok pesantren, tapi saya menyebarkan pesan lewat tren. Jadi saya bikin tren, lalu pesannya itu dilempar ke tren. Kayak hari ini TikTok sangat berhasil membuat tren. Apa aja jadi trending. Dan trending itu kemudian diikuti oleh para influencer, para TikToker, para selebgram. Akhirnya masif terjadi di seluruh Indonesia. Anak muda mulailah berperilaku seperti apa yang jadi trending. Maka dakwah tren ini menjadi salah satu pola yang saya pakai metode untuk dakwah anak muda. Sebarkan pesan lewat tren. Pesannya apa waktu itu? 2014 saya coba melempar pesan hijrah menjadi tren di masyarakat. Akhirnya hijrah jadi tren masif di seluruh Indonesia.
Lalu apa yang dilakukan di dalam tren hijrah ini? Selain kita memperbanyak konten-konten trending tentang hijrah, kita sebetulnya secara silent membangun sebanyak mungkin circle-circle anak muda yang positif. Maka muncullah komunitas-komunitas hijrah di seluruh Indonesia yang dia tidak berafiliasi kepada saya. Dia bukan cabang pemuda hijrah saya. Kenapa? Kalau dia cabang berarti itu organisasi. Dan organisasi itu formal. Bukan seperti itu polanya. Saya sengaja bilang jangan bikin cabang. Kalian bukan bagian dari kami. Inisiatif aja. Kalian cari nama sendiri. Ada yang namanya hijrah apa, dan seterusnya. Akhirnya komunitas ini menjadi semacam pertemanan circle positif anak muda setelah mereka hijrah. Dan itulah cara kita membangun pendidikan informalnya anak muda. Ada yang membangun komunitas misalnya anti pacaran. Walaupun namanya macam-macam. Ada yang namanya kemarin jomblo visabilillah yang kita jadikan sebagai istilah anak muda itu jadi film kemarin kan layar lebar. Nama filmnya Jovisa, jomblo visabilillah. Sama Republika, jomblo visabilillah itu dijadikan nama satu event organizer dan komunitas juga. Nah mereka bikin komunitas artinya orang-orang yang gak mau pacaran tapi belum istiqomah untuk hidup sendiri, godaannya kuat, dia belum kuat untuk melupakan mantan segala macam. Siapa yang menguatkan dia dalam fase hijrah status ini? Komunitasnya, sesama teman saling memberikan semangat, motivasi, kalimat-kalimat yang menyejukkan, saling memberi informasi di mana ada kajian, mereka ngumpul, mereka sharing. Itulah pendidikan anak muda hari ini Bapak Ibu. Selain pendidikan yang dibangun lewat platform sosial media. Anak kecil kita hari ini lebih lama berada di depan layar daripada di TPA. Di TPA cuma 1,5 jam, tapi screen time-nya mereka, waktu di depan layarnya mereka mungkin lebih dari 2 jam sehari. Anak SD. Coba kalau kita mau berpikir dan objektif, lebih kebentuk oleh siapa anak kita hari ini? Oleh TPA-nya yang 1,5 jam itu pun gak full karena gantian sama temennya. Paling dia waktunya 5 menit ketemu sama gurunya. Sementara di depan layar dia itu private loh, 2 jam non-stop. YouTube, short, TikTok, segala macam. Dia nonton yang short-short itu selama lebih dari 2 jam per hari screen time-nya. Berarti siapa yang membentuk, mentarbiyah, menjadi guru, mentor, kiai, gus, ustadz, pembimbing bagi anak kita? Sosial media ini. Kita belum mampu membuat platform sosial media yang sesuai kebutuhan kaum muslimin. Sekurang-kurangnya maka kita tampil di sosial media sebagai influencer, bukan sebagai seleb tapi sebagai influencer. Mempengaruhi, menginspirasi, mengajak, itulah fungsi para influencer. Lalu selain itu apa? Tadi pertama kita tampil di sosial media sebagai influencer, yang kedua kita bangun sebanyak mungkin circle pertemanan anak muda berbasis hobi ataupun apa yang menjadi ketertarikan anak muda. Itu harus difasilitasi oleh masjid. Itu harus difasilitasi oleh pemerintah di desa itu atau pemerintah di daerah itu. Difasilitasi, disupport, dikasih stimulus, diperhatikan. Misalnya masjid aware, perhatian sama anak muda. Bisa enggak ya Masjid Miftahul Jannah itu jadi tempat nongkrong anak muda? Apa yang bisa kita karyakan dari potensi di sekitar masjid? Oh, kita ada lahan kosong yang enggak kepakai. Coba bikin jadi mini soccer. Coba bikin jadi lapangan futsal. Harus di sebelah masjid. Coba bikin kafe yang dikelola sama anak muda. Yang setiap waktu azannya dia break dulu untuk sholat berjamaah. Nanti anak mudanya dididik untuk jadi barista. Nanti anak mudanya dididik untuk jadi barista. Anak muda dididik tentang hospitality. Dia kerja di kafe, dia mulai mandiri, punya income. Di kafe itu nanti dikasih meja-meja yang di situ tuh disediakan misalnya kayak buku sejarah atau ya buku-buku sederhana yang tipis, pocket book kayak gitu. Jadi mereka kalau lagi nongkrong buka-buka buku yang lucu-lucu sambil bisa dijadikan bahan topik pembicaraan, distimulus. Dan ini perlu perhatian dari
masjid, dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, dari kita orang-orang tua. Kalau enggak, secara liar, secara organik, mereka akan mencari tempat-tempat nongkrong lain yang itu tidak terkondisikan. Bisa aja yang diobrolin tentang pornografi. Bisa aja yang diobrolin tentang LGBT. Bisa aja yang diobrolin tentang hal-hal yang sifatnya negatif, bahkan narkoba. Kenapa? Karena kita hanya berfokus untuk membuat satu instrumen dakwah konvensional, yaitu madrasah ataupun TPA di masjid, yang gak terakses oleh anak muda yang umum. Jadi bukan kita mau menyediakan tempat main di masjid, bukan ya. Tetapi masjid lebih aware dengan kebutuhan anak muda. Akhirnya yang main futsal siapa? Anak muda. Siapa tahu nanti di situ kayak dibikin semacam perkumpulan habis main futsal. Yuk kita nongkrong 10 menit aja. Bedah kitab Riyadhus Shalihin. Atau bedah kitab Arba'in Nawawiyah. Yang ringan-ringan dulu aja. Satu hadis habis main futsal. Nanti mereka jadi tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tasawuf. Mereka belajar pelan-pelan. Dibimbing oleh ustadz muda yang main juga bareng dengan mereka. Itu luar biasa pengaruhnya. Pengalaman pribadi saya, alhamdulillah Allah takdirkan menghijrahkan 4 geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor itu anggotanya sekitar 50.000 orang. Berarti ada sekitar 200 sampai 250.000 anggota geng motor, bukan klub motor, bukan ya. Karena ini dua hal yang berbeda. Kita kadang suka kebalik. Klub motor itu suka motor. Kalau geng motor suka berantem, bukan suka motor. Kalau klub motor, aktivitinya touring, itu klub motor. Kalau geng motor, aktivitinya tawuran, begal. Jadi beda antara klub motor sama geng motor. Geng motor itu gangster. Kalau klub motor itu komunitas. Ada 4 geng motor di Jawa Barat dan waktu itu cukup rame, cukup memprihatinkan. Sebagian mereka juga masuk ke supporter bola sehingga terjadi banyak sekali kericuhan dalam pertandingan bola, ada korban jiwa segala macam. Kita hijrahkan, apa pola kita? Pola kita bukan bikin taklim kayak gini. Ini bagi mereka yang sudah hijrah. Bagi mereka yang belum hijrah, pola kita jemput bola. Kita datang ke tempat mereka, saya datang ke tempat mereka, saya nongkrong bareng mereka. Itulah kenapa penampilan saya, hari ini aja saya pakai sarung, pakai baju yang semi-semi batik. Biasanya saya nggak pakai sarung, nggak pakai baju semi batik karena pengen nongkrong dengan mereka. Saya pakai kupluk, karena ini adalah simbol anak muda street dengan budaya Rastafarian namanya. Saya pelajari dunia mereka, riset tentang street culture, Rastafarian itu apa bedanya dengan Rastafarianisme yang dari dengan lagu reggae-nya dan seterusnya. Dipelajari, akhirnya muncullah pola dakwah. Ketika saya ke Jepang, saya main snowboard. Kenapa saya main snowboard? Karena saya pengen dakwahin orang Jepang asli, bukan orang Indonesia yang sedang tinggal di Jepang. Akhirnya lagi main snowboard, beres main snowboard, saya bikin kayak sharing nongkrong santai gitu, ada orang Jepang hadir ikut dengar, terus diterjemahin ke bahasa Jepang. Ternyata tanpa saya sadari, orang Jepang ini setelah acara saya itu jadi tertarik kepada Islam, dan akhirnya dia converting to Islam, masuk Islam. Itu terjadi 2018. 2023 setelah pandemi, saya ke Jepang lagi, main snowboard, ketemu sama dia. Dia yang nyari saya, dia bilang Ustadz, pakai bahasa Jepang diterjemahin, Ustadz, saya itu dulu dengar ceramah Ustadz, bukan dengar ceramah, bahasa dia tuh dengar obrolan sama Ustadz pas lagi main snowboard. Snowboard itu kayak ski gitu ya. Dan alhamdulillah saya masuk Islam, kemudian sekarang saya udah jadi imam masjid Tokyo, imam masjid. Dari masuk Islam, belajar ngaji sampai jadi imam masjid dan jadi sensei. Sensei itu kalau di kita kayak jadi ustadznya lah. Jadi kiainya lah di masjid tersebut, ngajarin orang Jepang tentang Islam. Dan beberapa dari orang Jepang itu mulai tertarik belajar Islam secara lebih rutin. Ini namanya jemput bola. Lewat apa taklimnya? Bukan lewat bikin madrasah, karena nggak keakses sama umum. Tapi lewat circle pertemanan. Untuk kalian para anak muda, cobalah cari pertemanan yang bisa mendukung iman kalian. Ketika kalian follow satu akun, ketika kalian memilih satu grup WA, ketika kalian nge-subscribe satu channel YouTube,
ketika kalian duduk nongkrong dengan sekelompok anak muda yang lain, cobalah untuk memilih ada enggak circle pertemanan yang bisa ngedukung iman saya. Kalau belum ada cari, kalau belum ada bikin. Karena kalian enggak akan bisa menjadi orang istiqomah kalau kalian sendiri, enggak bisa. Harus punya circle. Dan itu kita yang pernah kita dengar dari cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang kan. Setelah dia membunuh 99 orang, kemudian dia datang ke seorang rahib ahli ibadah, dia nanya, saya udah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Kata ahli ibadah itu, kamu tidak bisa bertaubat karena kamu sudah banyak dosa. Dosa kamu sudah terlalu berlebihan. Kamu membunuh banyak orang. Kamu gak akan pernah bisa diterima taubatnya. Karena dia putus asa dan marah. Akhirnya rahib ini pun dia bunuh genap menjadi 100 orang. Tapi dia masih terus ngerasa gak nyaman. Dia masih kayak pengen bertaubat, pengen berubah. Dia carilah orang lain untuk dia konsultasi. Ketemu dengan seorang alim. Seorang ahli ilmu. Dia bertanya, ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, yang ke-100-nya bahkan ahli ibadah. Apakah saya bisa bertaubat? Kata Syekh itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosamu, walaupun memenuhi langit dan bumi, Allah pasti mengampuni dosamu jika kamu bertaubat, dan Allah gak peduli dengan seberapa banyak dosamu. Dia baru tahu, ternyata Allah Maha Pengampun. Allah sangat luas ampunannya, rahmatnya. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saya ingin bertaubat. Beri saya bimbingan, beri saya arahan. Seperti apa harusnya saya bertaubat atau berhijrah. Kemudian alim ini mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu, tinggalkanlah negeri ini dan pergilah ke sebuah negeri yang di sana banyak orang solih. Karena kamu kalau masih tinggal di sini, kamu gak akan kuat. Taubat kamu gak akan nasuha. Hijrah kamu gak akan total. Kamu harus pergi dari negeri yang banyak pengaruh buruk bagi diri kamu. Pergi ke negeri yang orang-orangnya di sana orang-orang yang solih dan taat. Akhirnya dia pun hijrah. Dan kita tahu di tengah jalan dia wafat. Kemudian malaikat itu tarik menarik. Yang satu mau bawa ke neraka, yang satu mau bawa ke surga. Kemudian Allah bilang, coba ukur. Lebih dekat kemana dia? Tempat dia meninggal lebih dekat ke negeri yang dia tuju atau ke negeri yang dia tinggalkan? Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, maka dia masuk neraka. Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tuju, maka dia masuk surga. Akhirnya malaikat pun mengukur jarak tempat dia meninggal dengan jarak negeri-negeri yang dia tinggalkan ataupun yang dia tuju. Allah berfirman kepada tanah, kepada bumi, wahai bumi, dekatkan dia ke negeri yang dia tuju sebagai rahmat Allah. Akhirnya setelah diukur, dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju, maka kemudian dia dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya dari adegan ini? Pelajaran sederhananya adalah ternyata sekuat apapun keinginan dia untuk bertaubat, dia udah mencari seorang guru dari satu tempat ke tempat yang lain, dia habis-habisan untuk menemukan seorang alim, seorang guru supaya dia bisa bertaubat, sungguh-sungguh pengen bertaubat. Ternyata kalaupun dia bertaubat, kalau dia nggak punya circle yang positif, dia nggak akan kuat. Walaupun dia azamnya kuat, keinginannya kuat. Apalagi kita yang hijrahnya masih labil, yang taubatnya masih bolong-bolong, yang taubatnya masih tobat tomat, sekali taubat besoknya kumat ya. Dia aja yang taubatnya itu udah berazam, pengen taubat banget. Kata gurunya, kamu nggak akan kuat, nggak akan istiqomah kalau masih tinggal di sini. Hijrahlah, carilah circle, suhbah, bi'ah, lingkungan, masyarakat yang bisa menguatkan hijrah ataupun taubat kamu. Maka akhirnya dia mencari circle itu. Kalau sendiri nggak akan kuat. Itulah maksud dari firman Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ini bukan wahai manusia, wahai orang beriman. Artinya imannya udah baik, imannya udah benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang yang multazim, orang yang mutadayin, orang yang istiqomah di jalan Allah. Gimana caranya menjadi orang yang taat, yang bertakwa, yang istiqomah? Kata Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Kunu. Apa arti kunu? Jadilah kalian. Kunu itu artinya jadilah kalian. Apa bentuk jadi di sini? Apa arti jadi di sini? Terbentuklah kalian. Jadi itu artinya ada hasilnya. Bukan sekedar punya teman, sesekali ketemu, bukan. Tapi dibentuk oleh pertemanan, dibentuk oleh kelompoknya, dibentuk oleh jamaahnya, dibentuk oleh teman-teman sahabatnya, dibentuk sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Kunu ma'as shadiqin, senantiasalah kalian, adalah kalian, bersahabatlah kalian, jadilah kalian. Ma'a di situ artinya merawat pertemanan, selalu ada, selalu membersamai, jangan pernah meninggalkan. Siapa yang harus kita bersamai? As-shadiqin, orang yang benar. Arti orang yang benar, orang yang senantiasa berpegang kepada kebenaran, yaitu orang solih. Dan ini ayatnya perintah, saking pentingnya mencari teman yang baik, sampai Allah perintahkan, kunu ma'as shadiqin. Masuklah kalian ke grup WA-nya orang-orang solih. Apa masalah kalian? Ustadz, saya tuh pengen khatam Al-Quran, tapi Al-Baqarah aja nggak pernah lewat. Baru baca 1 halaman, udahan. Baca lagi 1 halaman, udahan. Kapan khatamnya Ustadz? Nggak kuat baca Quran. Masuk ke grup orang-orang yang rajin baca Al-Quran. 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz. Lama-lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, khatam. Ustadz, saya susah banget bangun pagi. Sholat subuh selalu dijamak dengan sholat duha. Dan itu udah 10 tahun saya istiqomah menjamak subuh dengan duha. Akhirnya cari apa? Carilah grup teman yang rajin sholat subuh. Ustadz, saya tuh masih pacaran. Pengen banget jadi orang yang istiqomah, yang masuk ke dalam 1 dari 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Nomor 2-nya syabun nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Enggak pacaran Ustadz, tapi saya enggak tega mutusin pacar saya. Akhirnya berteman dengan mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Ustadz, saya takut dengan riba. Dengan mereka yang pengalaman meninggalkan riba dan sukses survive dengan ujian hidupnya. Cari teman yang bisa mendukung kita dalam kesolihan. Yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid, yang udah mulai sering hadir dalam taklim, yang udah berhijab. Ustadz, saya pengen berhijab tapi malu. Kenapa malu? Pasti karena temannya belum pada berhijab. Jadi ngerasa canggung sendiri di antara teman-temannya yang belum berjilbab, belum menutup aurat, dia canggung sendiri. Maka cari juga teman yang bisa mendukung kita menutup aurat dengan sempurna. Malah ketika kita punya teman yang baik jilbabnya, kita akan malu kalau jilbab kita itu jilbab yang belum sesuai dengan tuntunan syariah. Misalnya jilbab yang masih kelihatan lehernya, atau jilbab yang masih kelihatan telinganya. Karena ada anting-anting bagus pemberian pacarnya, kayak nggak rela gitu kalau nggak kelihatan. Akhirnya jilbabnya diginiin, kelihatan telinga. Atau jilbab yang agak heboh, jilbab tornado yang dililit-lilit ke atas. Ada juga katanya jilbab sakaratul maut yang diikat di leher. Macam-macam bentuk jilbabnya. Tapi karena circle-nya, teman-temannya jilbabnya bagus, menutupi dada. Terserah modelnya apa, ada yang gaya Arab, ada yang gaya Turki, ada yang gaya Indonesia banget. Yang penting secara value-nya menutupi aurat dengan baik, bukan membungkus aurat. Akhirnya dia akan termotivasi memperbaiki pakaiannya. Laki-laki juga kayak gitu, akan termotivasi untuk menutup auratnya sebagai laki-laki yang batasannya antara pusar dengan lututnya. Kalau dia pakai celana, oke, di dalamnya dia pakai legging ketika berenang, ketika main futsal. Karena teman-temannya baik dalam menutup aurat. Itu semuanya tergantung teman.
Itu semuanya tergantung teman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian dengan orang-orang yang solih atau orang-orang yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu siang seorang sahabat namanya Hanzalah lagi duduk di pinggir jalan sambil dia megang kepalanya begini. Kayak orang yang lagi sedih. Dia duduk, kepalanya dua tangan dia pegang kepala. Lagi galau, lagi sedih, lagi kayak sedang banyak masalah. Ketika Hanzalah lagi kayak gini sendiri di pinggir jalan, tiba-tiba sahabatnya Hanzalah lewat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian duduk di sebelah Hanzalah bertanya, "Ya Hanzalah, mal humum?" Wahai Hanzalah, kamu kenapa? Kamu lagi sedihin apa? Kamu lagi ada masalah apa? Mal humum ya Hanzalah. Ada masalah apa wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan, "Ya Abu Bakrin, qad nafaqa Hanzalah." Hanzalah itu sudah munafik wahai Abu Bakar. Hanzalah itu sudah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar heran. "Madza taqul?" Apa yang kamu katakan? Apa maksud kamu? Kenapa kamu bilang kamu sudah munafik? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Kalau saya ketemu dengan Nabi, saya duduk di sebelah Nabi, saya ngerasa iman saya naik luar biasa. Sampai seolah-olah saya bisa mencium aroma surga. Jarak saya dengan surga cuma sejengkal saja wahai Abu Bakar. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya pergi ke pasar, saya jauh dari Rasul, iman saya turun seturun-turunnya sampai seolah-olah jarak saya dengan neraka itu cuma sejengkal. Berarti saya ini enggak benar wahai Abu Bakar. Saya ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Sementara kalimat munafik itu bagi mereka kalimat yang sangat berat selain kalimat kafir. Bahkan munafikun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di aspalnya neraka. Aspal loh. Apa itu aspal? Tempat yang paling rendah yang diinjak-injak. Yang bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Asfal. Karena kita nggak bisa bilang fa, jadilah aspal. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafikin berada di aspalnya neraka. Yang paling dasarnya neraka. Dari kata asfal jadi aspal. Tempat yang paling rendah yang diinjak-injak di neraka. Sehingga ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah, munafik sudah Hanzalah, munafik sudah Hanzalah. Abu Bakar kaget. Madza taqul ya Hanzalah? Kamu enggak salah ngomong mengatakan dirimu munafik. Ternyata yang dia keluhkan imannya naik turunnya tuh terlalu ekstrim. Kalau lagi naik kayak udah di surga, kalau lagi turun kayak di neraka. Gimana ini wahai Abu Bakar? Sebagai teman yang baik, Abu Bakar tidak memarahi Hanzalah. Tidak mengatakan, dasar kamu ahli neraka, dasar kamu apa dan seterusnya. Enggak, Abu Bakar itu teman yang baik. Dia tidak menghakimi, tidak menuduh bid'ah, neraka, sesat, apa enggak. Dia dengan santun. Apa kalimat Abu Bakar? Ya Hanzalah, aku pun demikian. Ini pertemanan namanya. Bukan menggurui, tapi ingin menjadi sahabat yang sama. Aku pun demikian wahai Hanzalah. Aku juga sama, ngerasain yang sama. Apakah aku juga udah munafik wahai Hanzalah? Aduh gimana ini? Akhirnya kata Abu Bakar, gimana kalau kita tanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah fungsi teman. Dia tidak selalu punya jawaban dari pertanyaan kita. Tetapi setidaknya dialah yang mengajak kita untuk mencari jawabannya. Jadi nggak harus teman kita itu seorang alim, seorang kiai, seorang gus. Mungkin ada gap usia dan gap keilmuan yang kita nggak berani berteman dengan mereka, sungkan. Maka siapa yang bisa berteman dengan kita? Kalau dia tidak punya jawaban, minimal dia yang akan mengajak kita untuk mencari jawaban. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada ulama kalau kita nggak ngerti. Akhirnya kata Abu Bakar, ya Hanzalah, aku pun demikian. Wa ana kadzalik ya Hanzalah, aku juga demikian wahai Hanzalah. Seolah-olah Abu Bakar ingin membesarkan hati Hanzalah kalau mereka itu sama. Bagaimana kalau kita bertanya kepada Rasulullah SAW? Akhirnya mereka pun datang berdua kepada Rasul, ditanyalah kepada Rasul, akhirnya Rasulullah mengatakan, begitulah iman, naik dan turun. Seandainya iman kamu dalam keadaan naik terus seperti ketika kamu bersamaku,
engkau akan menemukan malaikat berjabat tangan denganmu wahai Hanzalah. Tapi sa'atan fasa'atan. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itulah normalnya manusia. Apa maksud Nabi di dalam kalimat ini? Maksudnya, makanya jangan sendiri wahai Hanzalah. Jangan sendiri. Sering-seringlah membersamai orang yang benar. Sekurang-kurangnya dengan Abu Bakar. Kalau kamu bisa lebih sering ketemu dengan Rasulullah. Supaya apa? Ada kalanya iman lagi naik. Oke, kamu bisa sendiri. Bagaimana kalau iman lagi turun? Kamu butuh Rasulullah, kamu butuh Abu Bakar, kamu butuh Umar, kamu butuh Uthman, Ali dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang istiqomah. Kamu butuh mereka wahai Hanzalah. Karena iman itu sa'atan fasa'atan. Dalam hadis yang lain, yazidu wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Makanya kalau lagi turun, kamu nggak akan bisa sendiri wahai Hanzalah. Atau kamu ada di circle yang salah wahai Hanzalah. Di pertemanan yang salah wahai Hanzalah. Maka kamu akan jadi orang yang salah, bukan jadi orang yang salih. Karena iman sa'atan fasa'atan. Ada waktunya begini, ada waktunya begitu. Itu Hanzalah. Wa ma adraka man Hanzalah. Tahukah kita siapa itu Hanzalah? Sahabat yang luar biasa. Orang yang soleh. Sebagian ulama mengatakan, walaupun ada yang mengatakan itu yang orang yang berbeda, tapi ada yang mengatakan itu orang yang sama. Dia adalah ghisilul malaikah. Orang yang dimandikan oleh para malaikat. Yang ketika wafat, syahid, dimandikan dengan air dari surga oleh para malaikat. Hanzalah ghisilul malaikah. Tapi orang seperti ini ternyata nggak bisa soleh sendiri. Sekelas Hanzalah nggak bisa soleh sendiri. Sekelas Abu Bakar nggak bisa soleh sendiri. Sekelas Umar nggak bisa soleh sendiri. Kesolehan mereka itu dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus dengan circle yang bisa saling menguatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu Hanzalah. Begitu juga Abu Umamah. Satu ketika Abu Umamah tuh duduk di masjid lama banget. Terus Nabi nanya gini kepada Abu Umamah. Ya Aba Umamah, mali araka fi masjidin min ghairi waqtis shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa aku sering ngelihat kamu di masjid padahal belum waktunya salat? Ya Abu Umamah. Bukan waktunya salat, kenapa kamu sering di masjid ya Abu Umamah? Apa jawaban Abu Umamah? Ya Rasulullah, humumun wa duyunun. Humumun waduyunun ya Rasulullah. Saya lagi banyak masalah, saya lagi sedih ya Rasul. Saya lagi punya pinjol ya Rasul. Lagi punya hutang ya Rasul. Makanya dia ngelamun aja di masjid. Nggak punya teman sama sekali. Akhirnya Nabi duduk di sebelah Abu Umamah. Nabi bilang, Ala u'allimuka kalimat. Idza qultaha fis sabah wa masa, adhaballahu humumak wa dafa'allahu duyunak. Mau nggak aku ajarin satu kalimat yang kalau kamu dawamkan bacaan ini setiap pagi dan petang, Allah akan menghilangkan sedihmu dan akan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasulullah, kata Abu Umamah? Katakan setiap waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu di waktu pagi dan petang, adhaballahu anni duyuni humumi wa dafa'allahu duyuni. Allah menghilangkan kesedihanku dan Allah membayarkan hutang-hutangku. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya di sini ternyata ketika kita galau, ketika kita sedang sedih, mungkin kita nggak langsung menemukan solusi dalam hidup kita, tetapi kita minimal menemukan kekuatan untuk menghadapi masalah kita. Dari mana kita menemukan kekuatan itu supaya kita nggak berputus asa? Dari teman terdekat kita. Beruntungnya Abu Umamah temannya adalah Rasulullah. Makanya mereka dikenal dengan sahabat Nabi karena bersahabat dengan Nabi. Bukan cuma kenal tapi bersahabat dengan Nabi. Bersahabat itu artinya sering komunikasi, curhat, ngobrol, minta nasihat, dengerin tausiah, kemana-mana membela Nabi, jadi berkhidmat kepada Nabi. Mereka jadi pembantunya Nabi, mereka menyelesaikan hajat-hajat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik.
Mereka bersahabat dekat dengan Nabi, mulazamah dengan Nabi. Sehingga akhirnya mereka termotivasi oleh Nabi. Kemana mereka pergi, Nabi ngasih motivasi buat mereka. Itulah pentingnya sahabat dekat kita. Cari sahabat, cari guru yang bisa jadi sahabat. Arti bisa jadi sahabat itu bukan ngelunjak, bukan ya. Yang jadi sahabat itu artinya kita tuh dekat banget dengan guru itu. Kalau cuma dengar di tausiah kayak gini, guru itu nggak akan hadir ketika kita punya masalah kan? Ketika nanti teman-teman punya masalah, emangnya saya ada? Enggak, saya cuma ada di panggung. Berarti teman-teman butuh teman, guru yang bisa bersahabat, mulazamah dengan dia. Sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Boleh enggak saya ikut engkau wahai Nabi Khidir? Boleh enggak saya ikut engkau? Bukan boleh enggak saya ikut taklim, bukan. Ikut di sini itu mulazamah, dekat dengan guru. Kalau di pondok itu istilahnya apa? Derek ataupun mungkin manut, atau bisa juga dia kalau dalam bahasa sederhana itu apa ya? Berkhidmatlah kepada gurunya. Apa kebutuhan guru dia berkhidmat? Ada yang berkhidmat kepada gurunya dengan cara apa? Jadi supirnya kiai. Ada yang jadi asistennya kiai. Tahukah kalau dia itu sebetulnya orang yang paling beruntung di antara semua muridnya? Kenapa? Muridnya hanya mendengar nasihat kiainya di atas panggung, tapi dia full dalam beberapa jam, mungkin 20 jam sehari atau 18 jam sehari, terus bersama gurunya. Melihat gurunya lagi berzikir, termotivasi untuk berzikir. Ngelihat gurunya lagi murojaah hafalan, kalau gurunya seorang hafiz, jadi termotivasi untuk menghafal, walaupun baru 2-3 surat. Melihat gurunya sholat tepat waktu, jadi termotivasi sholat tepat waktu. Melihat gurunya akhlaknya baik dalam bergaul kepada orang lain, dia juga meniru kebaikan akhlak tersebut. Itulah pendidikan terbaik, lebih daripada ketika dia di pondok. Di pondok dia belajar teori, belajar syariat, tapi di sini dia belajar hakikat, dia belajar tasawuf, dia belajar riyadhah, dia belajar suluk langsung dengan mursyidnya, gurunya. Maka kita butuh guru yang jadi mursyid, bukan guru yang sekedar menjadi muallim. Apa bedanya muallim dengan mursyid? Muallim itu mengajarkan ilmu, mursyid itu mengajarkan hidup. Karena al-irsyad atau ar-rusydu dalam bahasa Arab artinya husnut tasarruf fi syai', itu artinya rusydun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dulu saya di Mesir belajar tafsir, jadi kita tuh belajar tafsir tuh huruf demi huruf dibedah, kata demi kata dibedah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ma makna rusyd? Apa arti rusydun? Kata ulama bahasa, rusydun artinya husnut tasarruf fi syai', baik dalam menjalankan, mengamalkan, melakukan sesuatu. Itu namanya rusydun. Berarti orang yang menjadi pembimbing dalam kata rusydun itu disebut dengan mursyid. Hari ini misalnya mursyid saya adalah, salah satu murabi saya adalah Yai Marzuki Mustamar dari Malang. Beliau mursyid saya. Apa yang beliau ajarkan kepada saya? Bukan fikih teori. Saya udah belajar itu di pondok 6 tahun sebelum ke Mesir. Saya belajar di Mesir 4 tahun, ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Bukan ilmu syariat yang diajarkan, tapi dikasih amalan-amalan, ijazah zikir, ijazah amalan, dikasih riyadhah, diajarkan tentang sikap, diajarkan tentang pola fikir. Itu namanya mursyid, itu namanya irsyadat, itu namanya petunjuk dalam berperilaku. Dan itulah circle yang kita butuhkan. Cari guru yang jadi mursyid, jangan cuma jadi ustadz ataupun muallim yang ngajarin teori. Itu juga penting. Cuman yang kita sering kehilangan itu mursyid. Dulu semua sahabat itu punya mursyid. Mursyid utama mereka Rasulullah. Setelah Rasulullah mereka berirsyadat, mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang mulazamah Al-Quran kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi, man yuridu ay yaqra al-Quran ala ratbi kama anzal falyaqra ala Abdullah ibni Ummi Abd. Siapa yang pengen belajar Al-Quran seperti dia diturunkan, yaitu bacaan Jibril alaihissalam, ratib seperti yang dibaca oleh Jibril, maka coba belajar Al-Quran kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi nggak semua mereka langsung belajar ke Nabi.
Mereka juga punya guru-guru selain Rasul yang udah diijazahkan oleh Nabi. Akhirnya besok subuhnya Abu Bakar, Umar datang kepada rumah Abdullah bin Mas'ud belajar Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah diperbaiki. Ya Abdullah, bagaimana Jibril membaca Al-Fatihah? Abdullah mencontohkan, gini cara Jibril membaca Al-Fatihah. Jibril loh contohnya. Bagaimana cara Jibril membaca Al-Ikhlas? Gini loh cara Jibril membaca Al-Ikhlas. Di mana Jibril berwakaf? Di sini Jibril berwakaf. Bagaimana cara Jibril membaca huruf kasrah? Bagaimana Jibril membaca huruf tafkhim, tarqiq dan seterusnya? Mereka belajar langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ingin didoakan oleh para malaikat, maka bacalah Al-Quran seperti Abu Musa Al-Ash'ari dan juga Usaid bin Hudayr. Akhirnya mereka datang kepada Usaid. Mereka datang kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Ada lagi cerita yang populer. Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat muhajirin. Terus tiba-tiba Nabi bilang gini, tunggu ya, bentar lagi ada seorang laki-laki lewat dan dia itu ahli surga. Akhirnya para sahabat nungguin, mana laki-lakinya? Pas lewat laki-laki Ansor, gak terkenal sama sekali. Kita baru tahu namanya kalau kita ngulik hadisnya. Karena di hadis itu gak disebutkan namanya. Saking gak terkenal. Lewatlah seorang laki-laki Ansor. Para sahabat bertanya, Ahuwa ya Rasulullah. Dia ya Rasulullah. Naam kata Rasulullah. Dia orangnya. Ahli surga. Ditandain sama sahabat. Di-tag sama sahabat. Besoknya nongkrong lagi di masjid. Kata Nabi, tunggu ya. Bentar lagi seorang laki-laki lewat dan dia ahli surga. 3 hari berturut-turut dengan kalimat yang sama. Sebetulnya Nabi lagi nyuruh sahabat untuk belajar kepada dia. Itu namanya irsyadat. Mencari mursyid. Mencari circle. Belajar sama dia. Maksud Nabi kayak gitu. Cuman Nabi ngomongnya dengan bahasa halus kode. Dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Akhirnya seorang sahabat penasaran. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As. Pergilah Abdullah ke rumah laki-laki itu dengan alasan saya diusir ayah saya. Boleh nggak saya nginap di sini 3 malam. Dia nginap di situ, dia pelajari. Dia nggak belajar teori, dia nggak belajar fikih. Dia sedang belajar tentang hidup. Itu namanya rushdun, mursyid. Dia pelajari, malamnya dia ngapain aja kok katanya ahli surga. Siangnya dia ngapain aja kok katanya ahli surga. Setelah dipelajari ternyata nggak dapat apa-apa. Malam nggak tahajud, siang nggak sedekah, bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ahli jihad, nggak ada yang spesial dari laki-laki itu. Kalau dia sholat yang umum ya, sholat wajib tepat waktu, sholat wajib di masjid. Oke, itu umum, semua orang melakukannya waktu itu. Beda sekarang. Akhirnya setelah dipelajari 3 malam gak nemu yang spesial, Abdullah bilang kepada laki-laki itu, ya akhi, saudaraku, kalau boleh jujur sebetulnya saya gak diusir sama ayah saya. Saya cuma penasaran karena kata Nabi 3 kali berturut-turut engkau itu ahli surga. Saya pengen belajar dari kamu, apa amalan rahasia kamu, apa keseharian kamu, apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan itu berarti jaminan dari Allah. Tapi saya nggak nemuin apa-apa. Kamu bukan ahli ibadah di malam hari. Kamu bukan ahli sedekah di siang hari. Kamu bukan ahli ilmu. Apa kelebihan kamu? Tahu nggak jawabannya apa? Kata dia, saya tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Itulah kelebihan dia. Dia masuk surga bukan dengan amal zahirnya. Tetapi dia masuk surga dengan amal batinnya. Apa amal batinnya? Gak pernah iri dengki sama orang lain. Ketika ada orang lain dapat nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya beli rumah, beli mobil, naik haji, jalan-jalan dan seterusnya. Nambah follower. Alhamdulillah ya Allah, dia yang bersyukur. Ketika ada orang lain dapat musibah, dia yang bersedih. Ya Allah tolonglah saudara saya, kasihan dia dan seterusnya. Hatinya bersih, tidak ada rasa iri dengki kepada orang lain. Sehingga tentang dialah Allah menggambarkan sifat orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Di dalam hati mereka tidak ada rasa dengki sedikit pun kepada orang lain. Akhirnya Abdullah bin Amr dapat sebuah rushdun, dapat sebuah petunjuk tentang bagaimana harusnya kita menjaga hati dan perasaan kita kepada orang lain. Itu namanya rushdun. Ada lagi adegan Nabi ngasih nasihat kepada Sayyidah Fatimah, putri tercinta beliau untuk mencari mursyid, murabbi. Kata Nabi, wahai Fatimah, belajarlah dari Asma. Karena Asma itu ahli surga.
Asma siapa yang dimaksud oleh Nabi? Bukan Asma bintu Abi Bakrin. Karena Asma bintu Abi Bakrin itu kakaknya Sayyidah Aisyah juga ahli surga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Asma bintu Umais. Pernah dengar nama ini? Asma bintu Umais. Perempuan ahli surga yang menikahi 3 laki-laki, 3-3-nya ahli surga. Ini dahsyat Asma ini. Perempuan yang menikahi 3 ahli surga. Suami pertama ahli surga, suami kedua ahli surga, suami ketiga ahli surga. Gimana Ustadz? Siapa suami pertamanya? Suami pertamanya adalah Ja'far. Ja'far sepupu Nabi. Suami kedua adalah Abu Bakar. Dan suami ketiga adalah Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Suami pertama syahid, Ja'far, Tayyar, lalu menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, menikah dengan Ali. Begitulah Asma, perempuan yang menikahi 3 ahli surga. Dan dia sendiri ahli surga. Makanya Nabi bilang kepada Fatimah, waktu itu Asma masih sama Ja'far, Fatimah sama Ali. Kata Rasulullah, ya Fatimah, wahai putriku tersayang, belajarlah kepada Asma. Akhirnya Fatimah pergi ke rumah Asma. Sampai di rumah Asma, Fatimah bilang gini, ya Asma, Rasulullah menyuruh aku belajar kepadamu karena engkau ahli surga. Ajarkanlah aku bagaimana amalan yang membuat engkau jadi ahli surga. Asma kaget, wahai putri Rasulullah, nggak ada apa-apanya saya dibandingkan dengan engkau. Itu Fatimah, 1 dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi kan. Putrinya Rasulullah, putrinya Khadijah, kurang apa Fatimah? Tapi masih disuruh belajar kepada karena ada 1 kelebihan Asma yang waktu itu Fatimah nggak punya. Rasulullah nggak mau ngasih tahu, suruh Fatimah langsung belajar kepada Asma. Akhirnya Fatimah maksa, wahai Asma, nggak mungkin Rasulullah salah. Coba kamu pikir-pikir lagi, apa yang selama ini kamu amalkan, apa yang kamu andalkan untuk kamu berhadapan dengan Allah, untuk kamu kembali kepada Allah. Kata Asma, baiklah wahai Fatimah, ada 1 yang saya andalkan dalam hidup saya dan mudah-mudahan itulah yang akan saya bawa pulang kepada Allah. Apa itu? Saya selalu berbakti kepada suami saya, Ja'far. Setiap kali suami saya ke rumah, saya berdandan untuk dia dengan dandanan terbaik. Saya pakai skincare termahal untuk suami saya. Saya kalau saya kirim foto ke suami saya kasih filter yang banyak sampai jadi avatar. Saya pakai baju yang paling disukai suami saya. Ini terjemahan kontemporer ya, walaupun dulu nggak ada skincare, nggak ada filter. Artinya dia berdandan untuk suaminya, supaya ketika suami saya pulang, dia bahagia melihat saya. Dan saya ingat kata Rasul, salah satu di antara ciri perempuan solihah itu ada 3. Salah satunya adalah idza ra'aitaha sarratka. Kalau laki-laki atau suami ngelihat dia, suaminya senang melihat dia. Karena dia berdandan, tersenyum, berperilaku yang menyenangkan bagi suaminya. Itulah Asma. Kalau Ja'far mau pulang, dia udah siap-siap, pakai baju terbaik, pakai parfum yang banyak, kemudian dia udah mandi duluan, udah dandan, udah segala macam, menyambut Ja'far seperti menyambut seorang raja yang baru pulang dari perjalanan. Ketika Ja'far sampai di rumah, Asma udah masak dengan masakan yang paling disukai oleh Ja'far. Asma duduk berdiri, tidak mau duduk selama Ja'far makan. Ja'far udah bilang, Asma duduk aja. Enggak, ada butuh apa lagi wahai Ja'far? Aku menjadi pelayan bagi suamiku ketika dia sedang makan. Apa yang dia butuhkan, aku berdiri. Aku nggak ingin dia menunggu ketika dia membutuhkan sesuatu. Makanya dia berdiri. Kalau suami butuh sesuatu, dia langsung pergi ngambil. Nggak mau suaminya menunggu lebih lama. Setelah suamiku makan, wahai Fatimah, aku merebus air untuk suamiku mandi dengan air hangat. Aku membasuh tubuhnya dengan handuk yang dilap dengan air hangat. Setelah dia selesai semuanya, aku ambil sapu lidi kurma di dapur. Aku berikan kepada Ja'far, kepada suamiku. Aku katakan, wahai Ja'far, wahai suamiku, kalau hari ini masih ada di antara hakmu yang belum aku penuhi, masih ada khidmatku yang masih kurang, pukullah aku dengan sapu lidi ini wahai Ja'far, sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ja'far tidak pernah memukul Asma, justru Ja'far memeluk Asma dengan penuh cinta. Barulah Fatimah ngerti kenapa itu ada sapu lidi tergantung di dinding rumah mereka. Ternyata fungsinya bukan untuk bersih-bersih, tapi untuk membersihkan dosa Asma
kalau dia ngerasa ada yang kurang dalam khidmatnya kepada suami. Baru Fatimah sadar, oh saya belum begini kepada Ali bin Abi Thalib. Pulang dari sana, Fatimah gantung sapu lidi di dinding. Pas Ali pulang, Fatimah itu buat apa? Wahai Ali, kalau ada yang kurang dari aku, pukul aku pakai sapu lidi ini. Ali terharu, wahai Fatimah, Masya Allah. Makin dipeluk sama Ali dan Ali makin cinta sama Fatimah. Maka dengan begitu sempurnalah Fatimah menjadi wanita terbaik hanya 4 di muka bumi. Belajarnya dari siapa? Selain dari ayahnya Rasulullah juga belajar dari sahabatnya atau temannya yang bernama Asma bintu Umais yang kelak akan jadi istri dari suaminya juga, yaitu istrinya Ali bin Abi Thalib. Apa pelajarannya di sini? Ternyata yang membentuk Fatimah bukan cuma taklim bersama Nabi, tapi juga pertemanan dengan Asma bintu Umais. Itu pentingnya berteman, itu pentingnya punya circle, itu pentingnya menjaga dan merawat pertemanan yang baik. Ibu-ibu kalau punya teman yang gak suka gosip, insya Allah kita akan bisa menjaga lisan. Tapi kalau teman baru ngumpul, baru ketemu udah langsung, tahu nggak? Itu kita akan terpancing. Begitu udah dibuka dengan password, tahu nggak? Itu udah panjang tuh ceritanya tuh. Nanti dilanjutkan dengan, masa sih nggak nyangka ya, makin panjang lagi tuh. Maka carilah teman yang bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kisah-kisah yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa punya circle positif. 1, teman yang sefrekuensi. Yang kedua, mursyid, guru yang bisa membimbing kita bukan hanya tentang ilmu tetapi juga tentang hidup. Carilah guru seperti itu, carilah teman seperti itu, rawat mereka, berbuat baik kepada mereka, ambil hati mereka, jadikan kita itu kesayangan mereka, diingat oleh mereka, dekat dengan mereka, dan itu harus berkorban. Jangan pengen dekat dengan guru tapi kita nggak pernah berkorban apa-apa. Pengen dekat dengan guru tapi kita tidak berusaha berkhidmat kepadanya, nggak akan dekat. Harus mulazamah seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Setiap Nabi keluar rumah, maka Abdullah yang meletakkan sendalnya di pintu rumah. Ketika Nabi berjalan, Abdullah yang memegang tongkat Nabi dan membawa siwaknya Nabi. Siwaknya Nabi aja dibawa sama Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Nabi berwudu, maka Abdullah yang menuangkan air untuk Nabi berwudu. Apapun Abdullah khidmat, akhirnya jadilah Abdullah seorang muslim yang taat dan ahli Al-Quran. Khidmat sama mursyid, khidmat sama guru, cari mursyid dan juga teman. Suhbah solihah dan mursyid dalam riyadhah kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian makna dari judul tentang merawat pertemanan ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah life hacks, cara hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستودعك أمورنا كلها فإن لم تكن لها فمن لها وأنت خير حافظا. اللهم إن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة فامحنا واكتبنا من أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل وارحم شهداءهم. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين من أيدي اليهود والصهيونيين. اللهم اشفي صدور المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اهدي أمراء المسلمين. اللهم وفق علماء المسلمين. اللهم استر عورات نساء المسلمين. اللهم قو شباب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ارزق بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارحم شعب إندونيسيا واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا بلدا آمنا مباركا. اللهم وحد قلوب المسلمين في إندونيسيا. اللهم وحد صفوف المسلمين صفوف شباب المسلمين في إندونيسيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا وقضي حاجاتنا ببركة صلواتنا لرسول الله وقراءتنا الفاتحة.